Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan di channel kami ABC Tax Channel. Channel keren yang membahas tentang isu-isu terkini perpajakan, forum pemaparan hasil penelitian, dan tempat untuk belajar teori dan praktek perpajakan. Bersama saya, hari ini kita akan belajar tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya terkait dengan self-assessment, pemeriksaan, dan upaya hukum. Baik, teman-teman, kewajiban wajib pajak atas SPT dilakukan secara self-assessment, di mana wajib pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dasarnya apa? Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang KUP, bahwa setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Apa definisi masing-masing? Kita lihat. Benar dalam penghitungan, termasuk dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lengkap, memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. Jelas, artinya melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. Bagaimana jika hal ini tidak dilakukan? Maka bisa saja akan dikenakan sanksi. Antara lain dibagi menjadi dua, ada sanksi administratif dan yang kedua adalah sanksi pidana. Sanksi administratif antara lain terlambat lapor, terlambat store, sanksi pemeriksaan, sanksi pengungkapan ketidakbenaran. Sedangkan sanksi pidana ada pasal 38 karena kealpaannya menyampaikan SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, termasuk tidak menyampaikan SPT. Dan sanksi pasal 39 dengan sengaja menyampaikan SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, termasuk tidak menyampaikan SPT. DJP memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal tersebut diatur dalam pasal 29 Undang-Undang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dimulai dengan self-assessment. Kemudian apabila Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan, maka terdapat dua situasi yang mungkin terjadi. Yang pertama, diselesaikan dalam ranah administratif, dan yang kedua diselesaikan dalam ranah pidana. Kita mulai dengan ranah administratif terlebih dahulu. Teman-teman, kita bagi menjadi 3 titik momen. Yang pertama adalah dimulainya proses keberatan di DJP, kemudian yang kedua dimulainya proses banding di pengadilan pajak, dan yang ketiga adalah dimulainya proses peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Nanti kita akan membahas apa situasi yang bisa menjadi hak wajib pajak di antara titik-titik momen tersebut. Dan yang kedua, apabila dilanjutkan dengan ranah pidana, maka kita bagi menjadi beberapa titik juga. Titik yang pertama, dimulainya pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan. Yang kedua, dimulainya penyidikan tindak pidana perpajakan. Yang ketiga, dimulainya penuntutan di pengadilan atas tindak pidana perpajakan. Dalam hal ini kita juga akan bahas apa hak wajib pajak yang bisa dilakukan di antara titik-titik momen tersebut. Baik, kita lanjutkan. Teman-teman sekalian, kita akan bahas ranah administratif terlebih dahulu yang diberikan dengan lingkaran. Di ranah administratif, kita mulai dengan tahapan self-assessment. Kemudian kita bagi menjadi 4 titik momen. Titik momen yang pertama adalah dimulainya pemeriksaan pajak. Momen yang kedua adalah dimulainya proses keberatan di DJP. Titik momen yang ketiga adalah dimulainya proses banding di pengadilan pajak. Titik momen selanjutnya adalah dimulainya proses peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Mari kita lihat teman-teman apa saja hak wajib pajak yang dimiliki di masing-masing tahapan ini. Kita mulai dengan tahapan self-assessment. Wajib pajak memiliki hak untuk penyampaian SPT. Yang kedua,
memiliki hak untuk mengajukan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan. Yang ketiga, melakukan pembetulan SPT manakala dirasa ada kesalahan atau kekurangan dalam pelaporan SPT. Di antara titik momen dimulainya pemeriksaan pajak dan titik momen dimulainya proses keberatan di DJP, apa saja hak wajib pajak? Yang pertama, melakukan pengungkapan ketidakbenaran SPT ditambah sanksi bunga maksimal 24 bulan. Yang kedua, melakukan pembetulan ketetapan pajak yang tidak benar yang diatur di pasal 16 Undang-Undang KUP, di mana di sini tidak terdapat sengketa antara wajib pajak dan juga Direktorat Jenderal Pajak. Hanya terjadi karena kesalahan manusiawi saja. Yang ketiga, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diatur di pasal 36 Undang-Undang KUP. Kemudian yang keempat, pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pasal 36 Undang-Undang KUP. Kemudian yang kelima adalah melakukan gugatan ke pengadilan pajak. Lalu bagaimana di antara titik momen dimulainya proses keberatan di DJP sampai dengan dimulainya proses banding di pengadilan pajak? Apa saja hak wajib pajak? Yang pertama, jika permohonan keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dan tidak mengajukan banding, maka ditambah denda 30% dari pajak yang belum dibayar. Atau wajib pajak dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Titik momen berikutnya di antara dimulainya proses banding di pengadilan pajak sampai dengan dimulainya proses peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Jika permohonan banding WP ditolak atau dikabulkan sebagian, maka ditambah denda 60% dari pajak yang belum dibayar. Selanjutnya, wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Mari kita lanjutkan dengan membahas bagaimana jika pemeriksaan dilanjutkan di ranah pidana. Ranah pidana, kita mulai dari tahapan self-assessment. Kemudian kita bagi menjadi 4 titik momen. Momen yang pertama adalah dimulainya pemeriksaan pajak. Momen yang kedua adalah dimulainya pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan. Titik momen yang ketiga adalah dimulainya penyidikan tindak pidana perpajakan. Dan titik yang keempat adalah dimulainya penuntutan di pengadilan atas tindak pidana perpajakan. Apa saja hak wajib pajak? Mari kita lihat, kita mulai dari tahapan self-assessment. Wajib pajak berhak untuk menyampaikan SPT. Yang kedua, wajib pajak berhak untuk mengajukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan. Yang ketiga, wajib pajak berhak untuk melakukan pembetulan SPT yang dirasa keliru atau kurang dilaporkan. Di antara titik momen dimulainya pemeriksaan pajak dan dimulainya pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan, wajib pajak dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran SPT ditambah sanksi bunga per bulan maksimal 24 bulan. Di antara momen dimulainya pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan dan dimulainya penyidikan tindak pidana perpajakan, maka wajib pajak memiliki hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran SPT ditambah dengan sanksi denda sebesar 100%. Di antara dimulainya penyidikan tindak pidana perpajakan dan dimulainya penuntutan di pengadilan atas tindak pidana perpajakan, maka wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan pasal 38 karena kealfaan ditambah dengan denda 1 kali jumlah kerugian negara. Dan yang kedua, wajib pajak dapat mengajukan penghentian penyidikan berdasarkan pasal 39 karena kesengajaan, tambah denda 3 kali sampai dengan 4 kali jumlah kerugian negara. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jika Anda ingin berdiskusi, maka silahkan hubungi email dan juga nomor yang telah kami sediakan. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan video ABC Text Channel selanjutnya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.